Jadi tadi itu namanya Agus dan aku sering beli kopi di Jalan Sudirman di depan Wisma Bumi Putra. Jadi aku dulu tinggal di daerah Setiabudi sini kan. Dan terus pas pandemi dia itu masih jualan di jalan gitu. Jadi aku sering jalan-jalan terus beli kopi dari Agus itu. Dan kita jadi akrab, sering ngobrol. Tapi setelah aku pindah ke daerah Tangsel, aku jarang lewat sini. Tapi tadi setelah sekian lama akhirnya aku ketemu lagi sama Agus dan beli kopi ini, kopi mix. Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Kato. Selamat datang di Weekly Monolog Hiroaki Kato. Kegiatan minggu ini banyaknya ketemu orang. Mulai dari tanggal 3 Februari hari Senin, Bintaro Morning Club. Sebuah perkumpulan dipimpin oleh Rico, gitarisnya Mocha, untuk ngumpulin musisi-musisi yang tinggal di Bintaro dan sekitarnya. Dan aku sendiri tinggal di Ciputat, jadi masih termasuklah di sekitar Bintaro. Hari Senin ini, aku sarapan bersama Daru dari band Ali dan juga manajernya namanya Deki dan juga Surya Depanturas dan bersama Rico, gitaris Mocha. Jadi salah satu target aku tahun ini adalah pengen masuk ke industri musik Indonesia ya. Dan kalau bisa pengen tampil di acara-acara musik Indonesia. Maka untuk itu sangat penting aku memperluas network musisi-musisi Indonesia. Dan sebagai orang Jepang yang tinggal di Indonesia, kalau aku nggak kenal sama musisi-musisi Indonesia, itu kayak nggak ada artinya, nggak ada benefit yang aku tinggal di sini ya. Karena itu sama dengan musisi-musisi Jepang yang cuma mampir doang ke Indonesia. Nah, karena aku udah tinggal di Indonesia, aku harus networking dengan musisi-musisi lain di Indonesia. Dan bersyukur kepada Rico, gitarisnya Mocha, karena dia selalu ajak untuk aku makan bersama dan aku bisa kenal sama orang-orang baru di situ. Dan tahun kemarin, band Ali masuk ke Fuji Rock. Ini band Ali menjadi band pertama dari Indonesia untuk manggung di Fuji Rock. Akhirnya ada band dari Indonesia yang membuka pintu Fuji Rock. Emang dari dulu aku sangat berharap suatu hari band Indonesia masuk ke Fuji Rock. Selama ini Summer Sonic udah ada band Indonesia yang pernah tampil seperti Chanchuters dan juga Pee Wee Gaskins itu pernah tampil di Summer Sonic. Memang Summer Sonic sama Fuji Rock itu dua acara musik, festival musik di Jepang yang sangat besar ya skalanya. Dan Summer Sonic itu sudah ada di Tokyo, Osaka, dan juga bahkan tahun ini kayaknya bakal ada di Thailand juga gitu. Tapi Fuji Rock memang di Jepang doang, cuma banyak yang pengen tampil dan selama ini belum ada. Sebelum Ali itu tidak ada band Indonesia yang bisa buka pintu ke Fuji Rock. Dan akhirnya Ali sudah bisa tampil di sana dan performance-nya sangat bagus dan berkesan sampai ada live report di website-nya Fuji Rock gitu, untuk memberi kejutan kepada penonton Fuji Rock dari performance dan juga segi kualitas musik gitu. Semoga bertahan ya slot dari Indonesia bertahan tahun ini juga di Fuji Rock. Karena udah sekali buka pintu, seharusnya bisalah band-band lain tuh bisa mengikuti jalurnya Ali. Dan band Ali sendiri tahun kemarin sudah tampil di Fuji Rock. Tahun ini juga mereka bakal mengadakan live performance di Jepang, kalau nggak salah Tokyo dan Osaka. Semoga sukses terus untuk Ali. Dan untuk tampil di Fuji Rock, atau kali ini mereka mau tour di Jepang, aku juga sedikit bantu band Ali untuk ngurusin visa.
Jadi dan kemarin dikasih kaos dari Ali. Aku belum pakai nih, nanti aku pakai ya. Semoga sukses selalu ya band Ali. Dan ada juga The Panturas. Aku juga suka banget musik-musik dari Panturas yang bisa genrenya surf rock gitu ya. Emang beberapa band Jepang yang main surf rock juga ada dan aku suka. Tapi dan Panturas itu sejak mereka main lagu Mocha di dalam album Mocha Tribute 15 tahun apa 20 tahun ya waktu itu ya. 20 tahun anniversary album kayak kalau nggak salah. Dan Panturas itu kan cover lagu Mocha itu bagus banget. Sejak itu aku suka banget band ini. Dan semoga mungkin Panturas juga bisa go internasional kali ya dari genre surf rock itu. Dan emang di industri musik Indonesia banyak banget band-band yang menarik dan punya potensi untuk bisa go internasional menurut aku. Dan udah ada beberapa yang tour ke Jepang juga kan, White Shoes and Couples Company kemarin iya, dan juga Stars and Rabbits, atau ya PB Gaskins iya, Chanchuses iya, ada Girl Gang juga kemarin sempat kesana juga kan ya, dan Jerox tentu saja. Jadi masih berharap masih banyak lagi yang bisa go internasional khususnya ke Jepang. Dan semoga untuk kedepannya aku bisa terlibat juga ke proyek-proyek seperti itu gitu ya. Jadi aku sangat menikmati sarapan sama mereka. Dan untuk kedepannya juga kalau aku diajak selalu hayu. Dan sangat siap untuk ikut ke Bintaro Morning Club. Itu namanya Bintaro Morning Club tuh aku yang bikin ya, bukan nama resmi untuk ke perkumpulan ini. Tapi semoga untuk kedepannya juga aku bisa kenal sama banyak musisi atau orang-orang di industri musik Indonesia. Alright, tanggal 4 Februari, hari Selasa. Shooting Content Brands, yes. Seperti aku ceritain di video sebelumnya, Weekly Monologue. Tahun ini aku dan Arina menjadi brand ambassador untuk minuman sehat dari Brands. Ada Saripati Ayam dan juga Saripati Prune. Dua minuman sehat itu kita menjadi brand ambassador. Kali ini syuting konten seharian untuk Brands. Karena seharusnya bulan Januari juga harus bikin konten, tapi kita baru menjalin kontraknya di bulan Januari, jadi kemarin nggak sempat untuk bikin konten yang serius di bulan Januari. Jadi kita syuting di bulan Februari dan bikin kontennya di rumah. Bukan di studio, bukan di tempat lain, tapi di rumah ini. Dan kalau kadang-kadang sih ada artis yang bikin konten di rumah, itu mereka nggak mau expose rumah sendiri. Jadinya mereka sewa studio yang ada dapur, terus seolah-olah itu rumah mereka, gitu juga ada. Cuma kalau untuk ini, kita itu pakai benar-benar pakai rumah kita sendiri dan dapur kita sendiri untuk bikin konten. Dan untuk Brands, sebenarnya di sosial media aku dan Arina itu bisa dibilang jarang expose kehidupan sehari-hari kita berdua. Karena apa ya, basicnya Arina nggak begitu suka kamera atau nggak begitu suka yang content making. Dia itu kan cuma pengen nyanyi ya, dan main musik gitu. Jadi kita jarang upload kehidupan sehari-hari kita. Tapi untuk Brands, karena kita udah menjadi brand ambassador, mungkin aku dan Arina bakal bagi banyak momen-momen di kehidupan kita di sehari-hari. Jadi teman-teman jangan lupa cek sosial media Brands atau follow aku, Arina, dan Brands supaya bisa ikut ke kegiatan kita. Dan banyak promo juga, dan mungkin ada giveaway juga nanti. Jadi jangan lupa follow Brands ya, nanti aku share di sini ya. Ini Instagramnya. Jangan lupa ya. Dan untuk menjadi brand ambassador ini, di video sebelumnya juga aku udah ceritain, tapi kita itu nggak mau bohong atau nggak mau acting untuk promosi produk sesuatu. Jadi
menurut aku ya, pekerjaan yang paling menyiksa, itu adalah kita harus berbohong di depan kamera. Aku dan Arina sangat tidak mau seperti itu. Kita nggak mau menipu fans kami, dan juga supporter kami atau followers kami. Jadi sebelum menjadi brand ambassador Brands ini, kami minum 2 itu Saripati ayam sama Saripati prune sejak bulan Oktober sampai Januari. Benar-benar kita coba Juni 4 bulan kita coba minum dulu, dan benar-benar kita merasakan khasiatnya dari 2 minuman itu, baru kita terima dan tanda tangan. Makanya mungkin tanda tangannya agak telat. Sebenarnya sejak tanggal 1 Januari mungkin mereka mau mulai langsung bikin konten dan segala macam, tapi kita minum dulu 4 bulan, lalu kita oke dan tanda tangan. Jadi ini benar-benar kita nggak bohong, karena kita sendiri yang merasakan khasiatnya. Jadi pencernaannya lancar, dan juga bisa merasakan tenaga kalau setelah minum Saripati ayam. Dan untuk pencernaannya, Saripati prune itu sangat ada manfaatnya setelah minum, dan kita bisa kerasa juga gitu. Jadi dengan senang hati, dengan pede, dengan percaya diri dalam lubuk hati, kita bisa rekomendasi dua minuman itu. Jadi teman-teman yang berminat silakan cek aja di Instagramnya Brands. Hari ini syuting video untuk brand ambassador, konten brand ambassador Brands. Betul sekali? Ya, betul sekali. Gimana? Lancar nggak prosesnya? Lumayan ya, walaupun ada kendala cuaca awalnya karena sempat hujan. Jadi ya akhirnya teks ini agak terbalik-balik timingnya, tapi masih bisa terselesaikan hari ini semuanya. Yeay! Brands, minuman. Brands, saatnya minum yang sehat. Nah itu dia, aku belum hafal. Sama Jazz dan juga Adit. Hai. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih. Terutama untuk Jazz yang udah lama nggak gabung ke tim kita. Akhirnya kembali lagi dari tim. Terima kasih. Untuk kedepannya juga kita bakal bikin beberapa konten untuk Brands. Jadi tunggu aja nanti ya. Brands, saatnya minum yang sehat. Saatnya minum yang sehat. Let's go. Tanggal 5 Februari hari Rabu. Ketemu orang Jepang yang sering bantu proyek di Palu, Sulawesi. Bernama Sato-san. Aku udah lama kenal sama Sato-san. Sato-san sendiri itu datang dari kota Sendai, prefektur Miyagi. Salah satu kota yang kena dampak gempa dan tsunami waktu tahun 2011. Sebenarnya aku kenal sama Sato-san itu waktu aku tampil di Indonesia Festival di Kesenuma, itu sama-sama di prefektur Miyagi. Dan waktu itu aku nyanyi sebagai bidang tamu, karena di kota Kesenuma ada banyak orang Indonesia yang bekerja di sana. Ada yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja sebagai nelayan, ada yang bekerja di bidang konstruksi, gitu kan. Banyak banget di kota Kesenuma. Jadi akhirnya orang Jepang yang hire orang Indonesia di situ tuh sampai bikin Indonesia Festival di kota Kesenuma. Dan Sato-san sendiri buka resto namanya Sekai Gohan. Kalau nggak salah, Sekai itu kan dunia, Gohan itu kan makanan ya. Jadi dia itu nawarin makanan dari berbagai macam negara termasuk Indonesia. Aku ketemunya di Indonesia Festival. Dan katanya restoran dia itu banyak orang Indonesia juga mengunjungi restoran dia karena mereka kangen masakan Indonesia. Dan Sato-san sendiri itu berminat juga untuk masak Indonesia. Dan di Palu dia ngapain? Dia itu dokumentasi kegiatan untuk kegiatan persiapan terhadap bencana alam. Karena Jepang itu kan bisa dibilang spesialis ya, spesialis bencana alam. Sebenarnya keadaannya mirip sih Indonesia sama Jepang, banyak bencana alam dan termasuk gempa gitu ya. Jadi persiapan terhadap gempa itu kan sangat matang kalau kami orang Indonesia, orang Jepang.
Dan beberapa pihak Jepang itu selalu mengajar cara mencegah atau cara persiapan terhadap gempa dan bencana alam. Dan satu-satunya itu dokumentasi itu gitu. Dan sebenarnya aku sendiri juga pernah 2 kali mengunjungi Palu dengan kegiatan seperti itu pasca gempa, dan bantu korban gempa juga waktu itu. Salah satunya adalah untuk radio darurat. Untuk radio darurat namanya komunitas komunitas radar tangguh gitu. Jadi bersama mereka kita itu mendorong dan support bikin radio station di beberapa desa. Kenapa bikin radio? Karena dari pengalaman Jepang sendiri, radio itu sangat berguna waktu bencana alam. TV nggak bisa, HP juga nggak bisa tentu saja. Tapi radio dengan listrik yang sangat minim juga bisa bikin siaran. Apalagi kalau kita bisa colok ke speaker kayak toa gitu ya, kita bisa sebarkan info ke seluruh desa kalau mau gitu. Apalagi di Indonesia itu setiap masjid kan punya toa ya. Jadi kalau bisa menggunakan itu sangat efektif untuk sebarkan info atau ingatin sesuatu pakai suara gitu. Dan untuk persiapan bencana alam, ada banyak alat yang termasuk radio juga disiapin sama pemerintah. Jadi supaya orang-orangnya tidak tertinggal informasi kalau waktu kena bencana alam, radio itu sangat penting. Jadi komunitas radio darurat itu selalu mendorong untuk bikin radio station yang kecil aja, sederhana di setiap desa. Dan itu salah satu kegiatannya itu, dan semoga untuk kedepannya aku masih bisa mengunjungi Palu. Udah lama nggak ke sana, jadi aku kangen teman-teman di sana. Semoga sehat semua ya. Tanggal 6 Februari, hari Kamis. Aku menemani temanku bernama Nanae dari Jepang ke Bank BNI. Kenapa ke BNI? Karena Nanae itu sahabatku. Itu dia pernah tinggal di Indonesia sebelum pandemi. Waktu itu dia exchange di Bali. Jadi waktu dia di Bali, coba buka rekening di BNI, karena dia harus simpan rupiah di situ ya waktu itu ya. Dan setelah dia exchange di Bali, dia waktu pulang, dia tidak tutup rekening BNI, biarin aja karena dia itu pengen bolak-balik Indonesia dan Jepang setelah dia lulus. Tapi tiba-tiba ada pandemi dan dia nggak bisa balik ke Indonesia lagi kan selama 2 tahun lebih gitu. Nah selama itu si Nana itu pernah nikah dan juga melahirkan anak. Nah sejak itu dia agak susah untuk datang ke Indonesia. Akhirnya tahun ini, yang kemarin tanggal 6 Februari dia datang ke Indonesia lagi. Tapi kan udah lewat 3 tahun atau 4 tahun ya, rekeningnya sudah dinonaktifkan oleh BNI. Jadi dia pengen aktifin lagi rekeningnya dan dia minta aku temani dia. Untungnya salah satu, kita ke BNI cabang Radio Dalam, dan di situ kebetulan ada 1 atau 2 staff yang mengenal aku lewat The Shadow Strays, film Shadow Strays Netflix. Jadi mereka langsung tahu, ini Hiroaki Kato kan yang main di Netflix. Oh iya, terima kasih. Nah mungkin berkat mereka kenal aku, prosedurnya sangat lancar banget sampai aktifkan lagi rekening BNI. Dan Nana itu sangat senang banget. Akhirnya dia aktifin rekening lagi dan bisa ambil uang di dalam rekening itu. Nah lumayan jumlahnya gitu. Jadi sampai dia traktir makan siang ke aku gitu. Sama Nana aku udah lama banget ya. Kita itu pernah kerjasama untuk bikin event Indonesia di Jepang waktu aku masih di Jepang. Jadi sebelum tahun 2014, tahun 2013 kalau nggak salah, kita itu pernah bikin sebuah acara di Shibuya namanya Indonesia Kita.
Indonesia kita. Dalam bahasa Jepang kita itu kan datang ya. Jadi Indonesia ini datang. Double meaning. Indonesia kita, Indonesia, our Indonesia, sama Indonesia ini datang gitu. Double meaning. Gitu ya. Jadi aku sangat senang bisa habisin waktu sama dia, sharing kehidupan sekarang sama dia. Itu semoga dia habis ini bisa sering bisa datang ke Indonesia. Dan satu lagi, aku selalu merasa nggak boleh sombong ya. Maksudnya adalah, nah seperti ini nih kasusnya di BNI, tiba-tiba ada yang kenal aku gitu di situ tuh. Kalau misalnya kalau aku ke BNI terus tiba-tiba jadi sikapnya sombong banget, mereka nggak bakal bantu aku dan mereka kecewa juga kali ya setelah lihat aku di film The Short Strays, dan mereka awalnya senang tapi gara-gara aku sombong mereka jadinya benci aku gitu. Aku nggak mau punya kayak gitu. Dan emang dari dulu ini mungkin salah satu ciri khas netizen 62 kali ya, tapi aku sering dapat, bukan sering sih, aku kadang-kadang dapat message DM dari followers, Kak Hiro humble banget, semoga untuk kedepannya juga nggak berubah, nggak sombong, tetap humble ya gitu. Ada yang banyak yang ingetin aku lewat DM gitu. Awalnya sih aku baca message seperti itu, iyalah gitu kan, merasa begitu. Tapi kalau lama-lama, iya bener juga gitu. Aku harus selalu jaga sikap dan berusaha yang terbaik untuk tidak jadi sombong. Karena aku pengen jadi sosok yang dibanggakan oleh fans atau followers. Fans dan followers senang kalau aku bertindak baik dan bisa jadi contoh atau bisa jadi motivasi atau bisa jadi contoh baik buat mereka kan ya. Jadi aku berusaha semaksimal mungkin untuk jadi terbaik buat orang-orang yang selalu dukung aku gitu. Aku harus bertanggung jawab untuk itu karena followers aku di Instagram juga sudah mencapai 100.000. 100.000 itu mungkin dibanding influencer-influencer lain yang juta-jutaan followersnya mungkin sedikit, tapi kalau dari aku sendiri followers 100.000 itu bukan angka yang kecil ya. Jadi aku harus bertanggung jawab untuk orang-orang yang udah follow aku. Semoga kedepannya juga saya tidak sombong. Amin. Tanggal 7 Februari hari Jumat, syuting video weekly monolog yang seperti ini ya. Jadi dan lakukan live streaming. Tahun 2024 hampir setiap minggu hari Jumat aku bikin live streaming dari jam 9 sampai jam 10, 1 jam. Tapi 2 bulan ini, Januari, Februari, kebetulan ada banyak acara di hari Jumat. Jadi aku jarang bisa bikin live streaming. Mungkin 1 bulan sekali, paling 2 kali doang gitu. Tapi aku selalu bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang selalu mampir ke live streaming aku atau selalu menantikan live streaming aku. Semoga aku bisa menyemangati mereka, kalian ya maksudnya ya, menyemangati kalian, atau semoga aku bisa membuat kalian termotivasi karena live streaming atau konten-konten yang aku bikin seperti ini. Tanggal 8 Februari hari Sabtu ada pertandingan bola International League 2025. Setiap tahun sebenarnya ada yang International League ini, tapi ini pertandingan pertama untuk tahun 2025 di International League. Yang ikut ke International League adalah orang-orang expat atau orang-orang asing yang tinggal di Indonesia. Jadi semuanya orang asing, tapi kecuali ada satu tim namanya Sentro FC, itu kayak wakil Indonesia yang masuk ke International League dari tahun ini. Ada tim Korea, ada tim Jepang, ada tim Jerman, ada tim Perancis, ada tim Amerika Selatan, ada tim yang campur orang-orang Eropa, itu macam-macam. Tapi itu sangat seru karena masing-masing tim, masing-masing negara itu punya warna sendiri. Kalau orang Jepang kan
lari terus ya. Kayak lari terus itu semuanya. Kalau secara skill mungkin ada yang bagus, ada yang enggak kalau di tim kita. Tapi yang jelas Jepang itu full 90 menit kita lari terus. Untuk pertandingan pertama ini kita menang 4-2 dan aku main 75 menit dari 90 menit sebagai center back dari Jakarta Jepang Club. Untuk kedepannya semoga kita bisa dapat 3 point lagi untuk laga-laga berikutnya. Tanggal 9 Februari hari Minggu. Sebenarnya ini libur hari Minggu aku. Dan dari pagi edit video weekly monolog. Dan coba bikin konten tentang Sandy Walsh dan juga Yokohama F. Marinos. Karena hari itu aku dapat informasi Sandy Walsh bakal pindah ke Yokohama F. Marinos. Alias salah satu tim dari Liga Sepak Bola Jepang namanya J-League. Jadi aku pengen bikin konten tentang Sandy Walsh, Yokohama F. Marinos dan juga J-League supaya orang-orang Indonesia juga berminat ke situ gitu. Dan juga karena Liga Jepang J-League itu sudah lama dibilang tidak ramah pada pemain-pemain Indonesia. Karena banyak pemain Indonesia sudah coba main di Jepang tapi mereka tidak dikasih waktu main. Untuk Sandy Walsh semoga berhasil dapat waktu main dan juga semoga bisa jadi starter untuk Yokohama F. Marinos. Jadi aku pengen edukasi teman-teman Indonesia juga sih supaya lebih bisa menikmati J-League dan Yokohama F. Marinos. Semoga manfaat lah video yang aku bikin. Dan aku suka banget kan bola, jadi aku senang banget bisa bikin konten yang membuat teman-teman lebih berminat ke J-League dan juga sepak bola Jepang. Ya, sekian kegiatanku dalam 1 minggu. Ini lebih banyaknya ketemu orang dan memang persiapan untuk minggu depan. Karena minggu depan itu bakal ada tiba-tiba nih ada banyak acara yang aku harus MC dan juga nyanyi. Dan minggu depannya lagi juga kayak gitu. Jadi tunggu aja video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share, dan komen. Semoga cerita aku weekly monolog ini bisa bikin kamu termotivasi untuk melakukan sesuatu. Aku juga selalu mengejar mimpi. Dan satu hari demi satu hari yang aku jelasin di sini itu bisa sampai ke impian yang lebih besar lagi gitu. Aku percaya seperti itu. Dan maaf banyak kata-kata yang salah. Bahasa Indonesia aku masih begini. Susah banget nih. Sebenarnya aku pengen ceritain lebih detail, lebih dalam, lebih banyak lagi. Tapi bahasa Indonesia aku juga masih terbatas untuk jelasin sesuatu. Karena salah satu model atau idola aku untuk bikin weekly monolog seperti ini adalah Panji Pragiwaksono. Dan dia itu sangat pintar untuk bercerita kehidupan dia di weekly monolog yang seperti ini. Semoga aku bisa belajar banyak dari dia dan semoga aku lebih pintar untuk kedepannya, lebih pintar bisa ceritain gini gitu. Sekian, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Arigatou gozaimasu. Sampai bertemu lagi di weekly monolog berikutnya. Sehat selalu guys. Thank you.